Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di sini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Jadi, hari ini merupakan hari pertama di kelas mini project ya, di kelas mini project UI design, yaitu kita membuat sebuah tampilan tampilan UI hotel ya, aplikasi web hotel ya. Nantinya kita bakal praktek selama 2 hari mendatang ya, hari ini sampai besok gitu ya, di jam yang sama, di jam 4 sore. Jadi harapan kami di sini kawan-kawan tetap stay tune ya, untuk pantengin terus ya kelasnya sampai selesai, karena nantinya kawan-kawan juga bakal dapetin sertifikat. Nah, sertifikat ini persyaratannya adalah nantinya bakal ada sebuah project gitu ya dari kita semua, yaitu project UI desain hotel ini. Nanti desain project ini bakal diupload di sebuah form Google yang nantinya bakal dilihat di situ siapa saja yang sudah membuat project tersebut gitu ya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh ya, kita testing sekali lagi. Suaraku jelas ya? Aman aman. Aman ya? Oke. Share screen-nya udah kelihatan ya harusnya. Oke, aman. Oke, kalau gitu udah ya, kita bisa langsung lanjut ya. Jadi itu sekitar em, sedikit pembahasan ya seputar kelas yang bakal kita jalanin pada hari besok gitu ya. Jadi nantinya harapan kami di sini kawan-kawan, kalau misalkan memang ada kendala dari pengerjaan-pengerjaannya, nanti di grup itu, di grup WA, nanti dibuka oleh admin. Ya. Jadi nanti tinggal kawan-kawan kalau misalkan ada kendala untuk pengerjaan proyeknya, gitu ya, untuk prakteknya, silakan nanti diskusikan di dalam grup, gitu ya. Jadi kawan-kawan yang lain mungkin yang bisa bantu jawab, ya silahkan ya. Jadi tinggal saling bantu nantinya di dalam grup tersebut. Gitu. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi di sini judul materinya itu akhirnya paham UI design. Ya, sudah. Ya, akhirnya paham UI Ya. design. Kita coba lihat. Nanti juga materi ini bakal Ya, dikasih ya, siap ya, itu. ke kawan-kawan Coba. setelah kelas Ya. berakhir ya untuk hari ini. Buka. Siap. Buka yang terkunci. Baca list. Jadi kita coba kenalan dulu kawan-kawan. Perkenalkan, nama aku Leonardo Prastiko ya, sebagai UI UX dan Web Design Instructor atau mentor ya di Synapse Academy. Jadi orang-orang lain ya atau kawan-kawan yang lain itu biasanya panggil aku Leo ya. Jadi kawan-kawan di sini bisa panggil Leo ya. Nah, di Synapse Academy sendiri selain UI UX dan web design ya, bukan cuman yang web yang biasa didesain, tapi juga biasanya seputar UI UI, mobile dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Jadi nantinya harapan juga ya dari kami di sini, selain nantinya kita bakal ngebuat yang web, kawan-kawan juga bakal terbiasa untuk desain tampilan mobile ya, atau tampilan versi HP lah ya, secara sederhananya. Oke, kita sudah kenalan. Selanjutnya di sini ya, kami mengajak kawan-kawan semua yang hadir, ya lebih tepatnya semua peserta yang ada di kelas mini project ini untuk follow nih di Sinas Academy. Ya nantinya kawan-kawan di sini bisa dapetin info-info atau berita ya, atau berita kelas ya, open kelas apa nantinya itu di IG Synapse gitu ya. Jadi silakan untuk kawan-kawan yang pengen tahu informasi-informasi seputar IT dan lain-lain sebagainya itu di Instagram @sin_academy gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita bakal bahas outline topik ya. Kira-kira apa aja yang bakal kita bahas selama 2 hari ini. Pertama itu kita bakal memahami UI dan UX design terlebih dahulu ya. Jadi materi dulu, teori-teori dulu, nanti baru kita bakal banyakin prakteknya gitu ya. Kemudian ada contoh dan alur kerja dari
UI UX ya pada software development. Kemudian yang terakhir itu tentunya praktek ya. Kita bakal membuat sebuah mini project. Mini projectnya gimana? Nanti kita bakal coba lihat ya. Nah, sebelum lanjut lagi nih kawan-kawannya, untuk kawan-kawan semua peserta di kelas mini proyek desain ini, nantinya bakal ada sebuah kejutan spesial ya untuk kawan-kawan di sini, khusus untuk kawan yang ikut kelas mini proyek ini, yang dimana kawan-kawan di sini mendapatkan diskon sebesar 10% untuk kelas full stack web development batch 25 di sini gitu ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa mendaftar ikut kelas full stack web development ini, yaitu nanti kawan-kawan bakal belajar coding, ya tentunya, dan membuat sebuah tampilan website yang komplit, ya mulai dari front end, back end, dan lain-lain sebagainya. Dan juga diiringi dengan magang dan penyaluran kerja, gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa memiliki peluang kerja di kelas full stack web development. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita bakal coba lihat-lihat sedikit lah ya untuk kelas full stack web development. Nanti bakal diinfokan juga oleh admin di grup kelasnya biar nggak lupa gitu ya. Jadi kita fokus dulu ke teori ya. Jadi untuk bahasan-bahasan seputar full stack web dan lain-lain itu bakal dibahas di grup ya oleh admin. Oke, kita lanjut lagi langsung masuk ke materinya. Kita mulai dari sini. Nah, jadi bahasan kita itu UI design sebenarnya, kawan-kawan ya. Tapi nanti ada juga bahasan seputar UX sedikit di materi ini. Nah, jadi UI itu merupakan singkatan dari user interface, ya, atau kita lebih sederhananya kita bisa artikan sebagai tampilan dari sebuah produk. Ya, jadi setiap produk itu pasti punya UI-nya. Jadi kalau misalkan ditanya UI tampilan ini gimana, itu maksudnya dia nanyain tampilan produk yang ini itu gimana. Ya, jadi UI itu adalah tampilan yang bisa kita lihat dan kita bisa interaksi di situ, gitu ya. Nah, next. Nah, selain UI, ada juga yang namanya UX, gitu ya. Jadi secara sederhananya juga, UX ini adalah apa yang dirasakan oleh user ketika sudah menggunakan sebuah produk, gitu ya. Jadi UX ini adalah user experience yang dimana arti sederhananya adalah pengalaman pengguna. Ya, itu aja mungkin secara sederhana ya. Jadi fokusnya kita pada 2 hari mendatang ini atau 2 hari kelas ini kita fokusnya lebih ke arah praktek nantinya. Ya mungkin sedikit teori-teori di sini agar lebih masuk lagi ya atau mendukung wawasan dari kawan-kawan. Nah, ini juga ada pembahasan seputar UI UX ya, sorry, UX ya. Jadi intinya UX itu apa yang dirasakan teman-teman ya oleh seorang ketika cobain sebuah produk. Oke, ini masih UX. Nah, jadi UI dan UX-ing juga bukan sekedar istilah, maksudnya bukan cuma UX pengalaman, UI itu tampilan, bukan. Tapi UI UX ini juga ada profesinya. Nah, profesinya itu antara lain kita bisa lihat di sini ya. Nih, ya. Pertama, di situ ada perbedaan, ya. Kita bisa lihat perbedaan dari tujuan sampai skill yang dibutuhkan, ya, oleh si UI dan UX. Dari perbedaan-perbedaan ini, terlahirlah beberapa profesi. Ya, pertama profesi untuk UI itu sekarang namanya UI designer. Walaupun memang cuma satu profesinya UI designer, tapi UI designer ini itu merujuk ke beberapa cabang ya. Ada tugasnya yang ngebuat icon gitu ya, ada tugasnya yang atur warna, ada tugasnya yang ngatur cari-cari gambar dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan yang ada di UX ya, dari tujuan sampai skill yang dibutuhkan, UX ini terbagi mungkin untuk sekarang ya, itu terbagi jadi 3 profesi. Pertama ada UX researcher, kemudian UX designer, kemudian yang ketiga yang terakhir itu UX writer ya dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi sini untuk kawan-kawan yang masih bingung apa itu UI dan UX, perbedaannya apa itu bisa kawan-kawan lihat di materi ini nantinya ya. Jadi ini kita coba skip dulu, kita coba bahas yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh user experience. Ya, ini hanya sekedar contoh ya, kawan-kawan biar lebih mantep lagi untuk insight-nya. Jadi di sini ada 2 contoh web ya.
Di sini kita bisa lihat ya bahwa kita pribadi sebagai user kita bakal lebih pilih tampilan yang lebih bagus dan lebih detail ya. Yang tampilan menarik tuh pasti lebih eye catching dibandingkan tampilan yang berantakan. Nah, di sini kita sepakat mungkin untuk pilih nomor dua. Karena apa? Karena tampilannya itu yang rapi dan detailnya bisa terbaca dengan jelas. Gitu ya. Nah, jadi di sini ya maksudnya adalah ketika kita pilih nomor dua, kita merasakan bahwa, oh ini detailnya rapi, oh ini harganya mudah dibaca. Untuk susunan-susunan dari setiap kontennya itu rapi, maka kita sebagai user itu lebih mudah untuk melihat atau pengen membeli atau melihat info ya, melihat info atau pengen membeli barang-barang yang ada pada web nomor dua tersebut. Sedangkan nomor satu itu berantakan dari lihatnya aja kita udah nggak mau rasanya untuk membeli barang yang ada di website nomor satu gitu ya. Nah, deskripsi tadi yang kita rasakan ya seperti rapi tampilannya, detailnya menarik dan segala macam tadi itu merupakan UX ya contoh dari UX pengalaman kita ketika mencoba nomor satu dan nomor dua itu ya secara sederhananya untuk pemahaman seputar UX-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh dari UI. Tadi UI kita udah tahu kalau UI itu adalah tampilan yang dari sebuah produk. Maka di sini kita cuma menjajarkan tampilan-tampilan produknya saja, ya. Ini contohnya ada web dan mobile, gitu ya. Jadi web dan mobile di sini adalah tampilan. Maksudnya gimana ya? Web dan mobile di sini itu ada tampilannya ya. Kita ambil contoh dari aplikasi Gojek. Inilah tampilan dari produk aplikasi Gojek, gitu ya. Maksudnya ya. Jadi intinya UI itu adalah tampilan dari sebuah produk ya. Dan di sini juga ada beberapa quotes ya dari si Gojek ya untuk gimana caranya memaknai UI dan UX itu lebih benar lagi ya di dalam sebuah software development ya atau pembuatan pengembangan software. Software di sini bukan cuma web ya, tapi juga ada mobile dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kita coba bahas sedikit ya tentang bagaimana sih alur atau cara kerja dari UI UX itu sendiri. Nah, jadi tadi kita coba ambil kesimpulan sedikit lah ya. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, jadi tadi ada UI, yang di mana UI itu singkatan dari user interface. Dan juga ada UX, UX adalah user experience. Nah, dan kemudian em, UI tadi kita bisa artikan sebagai tampilan, ya, tampilan dari sebuah produk. Kalau UX tadi adalah pengalaman yang dirasakan oleh user, gitu ya. Jadi itu sedikit simpulannya dari yang sudah kita bahas dari materi di atas. Kita masuk ke sini. Nah, jadi di sini ada pembahasan jadi meskipun UI dan UX ini berbeda, keduanya tetap harus bekerja sama, gitu ya. Jadi ibaratkan kalau misalkan di dalam sebuah software development itu, kalau misalkan ada UX, pasti ada UI-nya. Kalau ada UI, pasti ada UX-nya, gitu ya. Nah, jadi gimana alur kerja dari UI UX? Nah, kita coba bahas ya secara singkat, secara sederhana saja. Nah, dari kesembilan alur kerja ini, ya kita bisa lihat ya, pertama itu ada riset UX, yang dimana kita bakal cari tahu dulu, ya kira-kira kebutuhan user itu gimana. Kemudian yang kedua itu membuat information architecture, maksudnya itu kita bakal coba susun kira-kira fitur-fitur apa saja yang bakal kita taruh di dalam aplikasi kita. Kemudian yang ketiga itu membuat wireframe. Wireframe ini adalah sketsa visual ya, sketsa visual. Dan nantinya wireframe ini juga kita bakal praktekkan pada hari ini ya, kawan-kawannya. Jadi stay tune untuk kawan-kawan. Kemudian yang keempat itu mengatur UX flow. UX flow ini maksudnya adalah alur ya penggunaan aplikasi itu kita susun. Gitu ya. Misalkan dari awal user itu ngebuka aplikasi gimana, apa yang muncul, apakah harus login dulu gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima membuat prototype desain UX. Nah, prototype di sini itu maksudnya ke arah uji coba. Jadi prototype ya atau prototyping istilah kerjanya ya itu prototype adalah proses uji. Kalau misalkan masih bingung dengan apa itu istilah prototype,
Prototipe itu maksudnya uji coba. Misalkan prototipe robot, berarti robot yang sedang uji coba, gitu ya. Kemudian yang keenam, membuat desain sistem. Desain sistem di sini adalah proses di mana kita menyusun komponen-komponen, ya. Komponen-komponennya itu seperti komponen untuk desain ya, seperti contoh membuat tombol, membuat icon ya, terus kemudian menyusun warna dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, mendesain user interface, ya tentunya di sini maksudnya adalah mendesain tampilan. Nah, jadi di tahapan nomor 7 ini kita bakal mendesain sebuah tampilan produknya. Ya, gimana produknya itu kita bakal membuat sebuah tampilan yang menarik untuk pengguna pakai, gitu ya. Kemudian nomor 8 itu adalah proses pengembangan produk oleh developer. Nah, proses pengembangan produk ini tentunya kawan-kawan di sini udah kenal dengan istilah programmer ya, atau programming gitu ya, coding. Nah, proses nomor 8 inilah yang dimana dia bakal mengoding atau memprogram ya dari hasil desain yang sudah didesain ya, yang di tahap nomor 7 tuh ya, mendesain user interface. Ketika desainnya sudah ada, barulah nanti diserahkan kepada programmer untuk coding aplikasinya. Biar apa di coding? Tentunya biar bisa disebarluaskan, dipublikasi, dan bisa dipakai sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah design usability test. Maksudnya design usability test adalah proses testing. Ya, jadi dari tahapan 1 sampai 8 itu apakah aplikasi yang sudah kita develop ini benar-benar bekerja sesuai dengan kebutuhan user atau tidak, gitu ya. Itu maksudnya. Itulah alur kerja secara sederhana dari UI dan UX ya. Tapi di sini kita nggak bakal praktekkan semuanya gitu ya, karena mini project yang bakal kita buat namanya juga mini project gitu ya teman-temannya. Nah, untuk yang bakal kita praktekkan di sini itu tadi ya. Pertama tadi sudah aku senggol yang namanya wireframe ya. Kemudian juga yang kedua itu mendesain tampilan atau mendesain user interface. Jadi kita bakal praktekin nomor 3 dan nomor 7 di sini, gitu ya. Nah, di sini kawan-kawan harapannya sudah mengerti ya bagaimana alur kerja dan juga apa itu UI UX, gitu ya. Nah, terus ini insight tambahan untuk kawan-kawan kenapa UI UX itu penting ya. Kenapa harus ada di dalam software development ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma software development ya. Di UI UX ini sebenarnya di bisnis apapun itu ada semua ya. UI UX misalkan contoh dalam proses pembuatan laptop misalkan. Nah, UI laptop itu ya gimana cara buatnya ya, maksudnya tampilan laptop itu gimana, apakah terbuat dari aluminium dan sebagainya. Nah, UX-nya di mana? UX-nya itu pas kita cobain laptop yang sudah diproduksi tadi, apakah lemot ya ketika dimainin game dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, kenapa UI UX itu penting? Nah, kita coba bahas 3 poin ini. Jadi ya secara garis besar hanya ada 3 poin ini ya kenapa pentingnya UI UX ini. Tapi sebenarnya luas UI UX ini untuk uh, alasan-alasannya ya kenapa penting. Pertama itu menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Jadi tentunya kalau misalkan kita tadi ya, kalau misalkan kawan-kawan ingat di atas tadi alur kerja pertama adalah riset ya. Yang di riset tadi itu ya kita bakal riset kebutuhan user gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngebuat produk berdasarkan kebutuhan user, tentunya user bakal lebih milih produk kita ya karena memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Nah, dengan kita mengikuti kebutuhan-kebutuhan user tadi, gitu ya, tentunya tadi ya, user bakal lebih puas pakai aplikasi kita karena memang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Kemudian nomor 3 itu meningkatkan penjualan dan bisnis. Kalau misalkan memang UI UX kita baik ya dari segi tampilan ya dan juga experience user itu bagus, tentunya penjualan dan bisnis yang kita buat ya produk yang kita buat itu bakal lebih up lagi atau naik lagi tentunya. Bakal banyak orang yang pakai aplikasi kita karena sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Itulah kenapa alasannya kita harus membuat sebuah produk dengan UI UX yang baik. Ya, inilah 3 poin ya secara sederhana kenapa UI dan UX itu penting, gitu ya. Oke, jadi
Mungkin di sini ada sesi tanya jawab sebentar ya sebelum kita masuk ke praktek kawan-kawannya. Jadi gimana kawan-kawan sudah paham belum dengan UI design ya lebih tepatnya karena memang bahasan kita kali ini itu hanya UI design. Nah, jadi silakan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya bisa melalui chat ya atau kalau misalkan mau bertanya langsung via audio ya silakan ya. Jadi sambil nunggu yang nanya, di sini aku coba ambil kesimpulan lagi dari teori-teori yang di atas tadi. Tadi kita sudah membahas seputar UI, ya. Jadi UI itu apa? UI adalah tampilan. Kemudian kita sudah bahas juga seputar UX. UX itu apa? UX adalah pengalaman user. Kemudian alurnya tadi ada 9. Nah, ke-9 alur itulah secara garis besarnya dalam proses tahapan software development yang bakal kita lewati. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar UI UX design? Silahkan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Mungkin di sini aku kasih waktu sekitar 20 detik ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Bisa lewat chat atau lewat audio. Atau kalau misalkan memang sudah cukup, nanti kita bakal langsung masuk ke sesi berikutnya. Silakan ya. Oke, kayaknya semuanya udah paham ya. Coba yang paham, kalau udah paham, coba ya, chat di kolom chat paham gitu. Coba di sini aku coba pengen lihat apakah semuanya udah paham atau belum, ya. Oke, satu yang jawab paham. Oke, dua baru yang paham. Tiga, oke paham ya. Oke, jadi ya itu ya kawan-kawannya UI dan UX. Ya mudah dipahami ya, mudah dipahami untuk teori-teorinya. Ya paling tinggal gimana caranya kita prakteknya nanti ya. Sebenarnya prakteknya ini tidak sulit ya, karena memang yang diandalkan itu adalah sebuah kreativitas dari desainernya sendiri, gitu ya. Terus misalkan ada muncul pertanyaan, apakah UI UX designer itu harus bisa gambar? Jawabannya tidak. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah UI UX designer itu harus bisa coding? Jawabannya juga tidak. Tapi kalau misalkan bisa, harus bisa coding, itu bakal jadi nilai plus untuk si desainernya. Karena dia bakal tahu gitu ya, apa yang harus mereka buat. Jadi kebanyakan meme-meme itu ya, kalau kawan-kawan tahu lelucon-lelucon seputar UI dan programmer, itu biasanya UI itu ngebuat desain yang susah-susah, sulit-sulit untuk decoding. Jadi programmer ini ngeluh kalau misalkan ini nih sulit di coding gitu ya. Karena memang si UI designer itu biasanya egois karena memang mikirin kekreativitasan dia aja gitu ya tanpa memikirkan nantinya ada tim lain yang bakal ngoding. Itulah jadi salah satu pelajarannya kalau misalkan kita desain UI untuk dan juga kita kerja sama tim ya kita tentunya harus mikirin ya ini caranya gimana biar mudah di coding dan lain sebagainya. Itu juga salah satu nilai plusnya kalau UI designer, UI UX designer itu bisa ngoding gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ngoding juga ya nggak masalah gitu ya. Yang penting tetap harus memperhatikan timnya. Nah, intinya jangan egois gitu ya, apalagi kita kerja sama tim. Oke, lanjut lagi ya. Oke, itu udah paham. Nah, di sini kita bakal masuk ke sesi praktek ya, kawan-kawannya. Jadi di sini tools yang bakal kita gunakan di mini proyek hari ini adalah Figma. Jadi sebenarnya untuk kawan-kawan yang udah lihat screen aku ini sebenarnya udah kelihatan ya. Aku udah buka tab Figma di sini, gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum pernah pakai Figma, silahkan buka ya di browsernya masing-masing ya. Dan juga mungkin untuk opsi ya, di sini kawan-kawan bisa langsung praktek.
Ya, atau juga bisa prakteknya ketika kelas ini berakhir ya, sesi online ini berakhir, dan nanti tinggal lihat recordnya saja. Memang dari hasil proyek kawan-kawan ini, ya, untuk merupakan syarat untuk dapetin sertifikat, itu kawan-kawan juga harus selesai untuk proyek mini ini, gitu ya, yang bakal kita buat nantinya, gitu ya. Untuk info-infonya nanti bakal diinfokan ya lewat admin di grup kelasnya, gitu ya. Oke, jadi sekarang udah tahu ya tools apa yang bakal kita gunakan. Jadi silakan kawan-kawan buka Figma ya. Jadi di sini juga aku sudah buka Figma ya, kawan-kawan ya. Sudah buka Figma. Nah, di sini Figmanya silakan juga kawan-kawan login atau buat akun ya. Nah, yang belum pernah pakai Figma yang silakan buat akun, silakan buat akun aja pakai akun Gmailnya ya. Atau kalau di Figma ini kalau nggak salah ada continue with Google ya. Jadi kawan-kawan tinggal continue aja lewat Google gitu ya. Jadi tinggal login pakai akun Gmail, habis itu udah ya tinggal ikutin aja alur-alur dari Figma-nya ya untuk buat akun. Nah, kalau sudah buat akun, nantinya kawan-kawan bakal masuk ke halaman Figma ya seperti ini ya, ini kawan ya. Nah, jadi di sini ini kalau misalkan udah ada proyeknya di halaman recent ini ya bakal kelihatan ya proyek-proyek apa aja yang sudah dibuat gitu ya. Nah, sebenarnya di poster-poster juga, di poster apa namanya, flyer ya, flyer kelasnya itu udah kelihatan ya proyek apa yang ingin kita buat. Nah, ini ya proyek yang kita bakal buat itu namanya Telness, nama brandnya. Ya, jadi kita bakal ngebuat tampilan website ini satu halaman aja karena ini mini proyek ya, sampai selesai. Nih, sampai sini ya, sampai sini. Nah, jadi kita bakal ngebuat tampilan ini ya selama 2 hari ini. Tapi hari ini kita bakal ngebuat dulu yang namanya wireframe ya. Jadi apa itu wireframe? Wireframe itu sketsa ya, sketsa. Jadi misalkan contoh kayak kawan-kawan pengen gambar lah. Jadi kalau misalkan sebelum gambar itu pasti disketsain dulu gitu ya pakai pensil. Nanti ketika udah selesai sketsanya baru diberi warna dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi coba kawan-kawan yang sudah punya Figma ya tinggal buat file project yang baru. Cara buat file project yang baru gimana? Nah, di sini Figma ini juga udah update ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari Figma kita ya. Di sini kita tinggal klik aja nih ya, desain di sini. Nanti dia bakal ngebuat sebuah file project baru ya. Di tepatnya file project desain yang baru. Sebenarnya di materi tadi, kawan-kawan ya, ya, aku kasih lihat ya di materi tadi itu ada ini nih bahan desain ya. Di bahan desain ini kawan-kawan bisa akses di link ini nih ya bit.ly asset mini pro 1 gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan nanti tinggal download aja file-file desainnya di link ini. Nah, oke, jadi di sini kalau sudah punya nantinya aset desain, mungkin kita bakal prakteknya itu nanti di besok ya, besok hari ya, karena memang hari ini kita ngebuat wireframe-nya dulu. Ya, mungkin ngebuat wireframe ini ya kalau misalkan bisa sebentar, sebentar gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba ini ya, apa namanya? Ganti ini dulu. Nih, ganti nama filenya. Oh, ini ada yang coret-coret. Oh, kita coba set untuk nih. Oke ya. Nah, di sini kita coba setting dulu ya, kawan-kawan ya, untuk file desain kita. Pertama, di sini kita ganti nama file dulu. Tadi kan sudah ngebuat tuh ya, file baru. Nah, ganti nama filenya gimana? Itu tinggal kita klik 2 kali aja tuh di sini. Ini kan masih untitled ya, atau belum ada judul. Jadi ini tinggal kita klik sekali, kemudian kita ganti namanya jadi Telness. Nah, gitu ya. Caranya tinggal klik sekali di file nama projectnya, tinggal diganti namanya jadi Telness aja. Nah, mungkin untuk kasih tahu kalau ini materi yang mini project, kita kasih aja mini pro 1 ya, mini project 1. Tinggal kita enter, sudah. Nah,
Basic selanjutnya, ya kita pelajari basicnya dulu. Kita butuh sebuah kanvas. Ya, butuh kanvas. Kalau misalkan pengen gambar, tentunya ada kanvas, gitu ya. Nah, untuk kanvasnya sendiri, buatnya itu kita bisa klik F di keyboard kita masing-masing, atau kita bisa beralih nih, ya. Jadi di sini ada yang namanya toolbar, ya. Di bawahnya adalah toolbar. Jadi di samping kanan sini itu sidebar. Ya, samping kanan dan kiri, ini kanan ini sidebar kanan, dan kiri ini Nah, sidebar itu dong. kiri. Gitu ya. Jadi di sidebar Belum. nantinya kita bakal menavigasikan ya menu-menu yang bakal kita pakai ya atau tools ya lebih tepatnya bukan menu ya. Jadi di masing-masing sidebar ini kan ada menu. Nah, di masing-masing menu itu ada toolsnya atau alat-alat yang bakal kita pakai ya. Nah, pertama-tama kita coba buat dulu sebuah frame ya, atau kita bisa sebut juga sebagai kanvas, tapi biar lebih paham ya, karena memang di sini namanya frame, kita mungkin sebutnya juga frame. Nah, di sini kita pilih yang desktop. Ya, kenapa kita pilih yang ukuran desktop? Karena memang ukuran dimensi dari website itu kan secara garis besarnya itu desktop ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kita pilih yang ukuran desktop. Nah, setelah pilih yang desktop, kita pilih juga yang desktop atau wireframes. Ya, sama aja ukurannya, bisa dipilih aja di sini, tapi di sini kita lebih mudahnya biar lebih um, sama, ya. Kita pilih aja yang desktop, ya. Maksudnya biar lebih sama itu ya, samain aja untuk prakteknya ya, biar lebih mudah. Oke, setelah diklik desktop, nanti bakalan muncul untuk kanvasnya ya warna putih di sini ya. Nah di sini juga beberapa basic seperti copy paste ya, kemudian zoom in zoom out itu kalau misalkan pakai mouse itu mungkin agak berbeda ya. Tapi di sini juga aku praktiknya pakai touchpad ya. Biasanya kalau pakai touchpad itu tinggal mainin gesturnya aja kawan-kawan. Atau kalau misalkan apa namanya pakai mouse itu tinggal klik Ctrl di keyboard ya yang pakai Windows. Atau kalau misalkan yang pakai Mac itu bisa pakai Command ya di keyboardnya. Nah, lalu tinggal di scroll aja pakai mouse ya, yang ada scroll yang ada di mouse gitu. Itu cara zoom in zoom out. Nah, jadi kalau misalkan mau geser kanan kiri kayak gini juga itu tinggal mainin gestur ya, mainin gestur dari touchpadnya. Kalau misalkan pakai touchpad, yang pakai mouse itu klik shift ya di keyboardnya, klik shift lalu tinggal ya, untuk scrollnya gitu ya. Jadi memang sebenarnya enaknya kalau desain di Figma ini pakai mouse ya, karena lebih fleksibel gitu. Tapi tergantung orang gitu ya. Nah, kalau sudah ngebuat kanvas seperti ini, kita coba buat ya yang namanya layout grid. Nah, jadi fungsi dari sidebar kanan itu ketika kita seleksi objek, nih kita seleksi objek desktop satu ya, yaitu frame-nya tadi. Nah, jadi di sidebar kanan itu bakal muncul settingan-settingan yang untuk objek yang kita pilih ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari layout ya, position ya. Di layout ini ada W sama H ya. W sama H ini W itu lebar dan H itu tingginya. Jadi pastikan sama ya. Yang kita semua itu prakteknya pastikan sama bahwa dimensinya itu sekian, ukurannya itu sekian gitu ya. Kemudian tingginya juga sekian ya. Nah, kalau sudah yang perlu kawan-kawan ingat, itu kawan-kawan, kalau misalkan memang kita pengen membuat dimensi desktop untuk web ini, jangan sampai, nih, jangan sampai ya, kawan-kawan itu ngecilin ukuran ini ke ini nih, ya, itu bakal ngerubah dimensi dari frame-nya, ya. Jadi pastikan, ya, dimensi ini jangan diperkecil ya, untuk panjangnya atau lebarnya ya, W di sini. Jangan lebar-lebarin lagi, jangan dikecil-kecilin lagi. Pastikan ukuran W-nya itu tetap 1440. Nah, itu harus diingatin ya. Kemudian hanya ini fleksibel sebenarnya. Kalau misalkan website itu kan biasanya scroll ya, kita scrollnya ke bawah. Nah, kalau misalkan butuh yang lebih panjang lagi, itu tinggal kita arahin aja nih, tarik aja ke bawah. Tapi pastiin tool yang dipilih itu yang ini, move tool namanya, gitu ya untuk memperpanjang dia ke bawah. Tinggal tarik aja ke bawah. Kalau misalkan intinya sesuai kebutuhan, ya.
Nah, tadi kita pengen ngebuat layout grid ya. Jadi cara ngebuat layout grid itu kita klik dulu ya frame desktopnya ini, kemudian layout gridnya kita klik. Layout grid ada di sebelah kanan, ya mudah-mudahan kelihatan. Layout grid itu di sebelah kanan, ya di agak paling bawah. Kemudian settingannya ini nih ya, bakal muncul pop up. Nah, setting di sini kita coba ganti yang tadinya grid jadi columns. Nah, untuk count-nya itu kita setting 12, tipenya biarin stretch, marginnya kita setting jadi 100. Nah, marginnya kita setting jadi 100. Sebenarnya untuk settingan-settingan columns ini atau layout grid ini, biasanya memang UI designer itu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang biasanya memang pakai columns untuk gridnya, kemudian count-nya itu 12 memang. Karena memang di development itu juga memang ada sistem grid ya, yang dimana ada row dan column. Nah, biasanya memang kalau untuk website itu count-nya dari column itu 12 gitu ya. Nah, untuk margin ini bisa disesuaikan juga. Kalau misalkan 100, ya berarti hasilnya segini ya. Nih, kamu bisa lihat ya, yang ada di pointer aku jarak-jaraknya. Atau biasanya juga itu bisa pakai 85 gitu ya. Tapi yang kita bakal pakai itu 100 aja. Nah, jadi yang kita setting itu cuma ganti yang tanya grid jadi columns, kemudian count-nya 12, tipenya biarin stretch, marginnya 100 itu aja ya. Sisanya yang gutter dan lain-lainnya itu nggak usah di setting. Oke, ini tinggal di close. Nah, kalau sudah selesai, ya, kita coba ubah dulu nama dari frame-nya. Ini kan masih desktop satu ya. Kita coba ganti, klik 2 kali, ya, tinggal diklik 2 kali aja di nama frame-nya. Kemudian kita ganti jadi wireframe. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita buat yang wireframe. Nah, contoh-contoh wireframe itu gimana? Di sini aku coba buka tab baru ya, untuk kasih lihat ke kawan-kawan. Kira-kira contoh dari wireframe itu gimana? Nih ya, kita bisa lihat dari gambar-gambar di sini. Jadi berdasarkan gambar di sini, ya, wireframe itu sketsa, ya sketsa yang bakal kita buat ya untuk produk kita. Ya, contoh misalkan web. Nah, inilah sketsa webnya, ya. Jadi setelah sketsa ini selesai, nanti sketsa inilah yang bakal diteruskan ke tim UI designer untuk diberi gambar, warna, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bakal buat wireframe ya. Kita bakal buat wireframe ya model-modelnya seperti ini ya. Nih. Oke, ini aku close ya. Mudah-mudahan udah paham seputar wireframe. Kita bakal ngebuat ini. Nih, ya. Landing page. Nah, yang dimana kita coba mulai dari atas dulu ya. Atas ini itu biasanya disebut dengan header atau navbar. Ya, dimana isinya ya bar navigasi ya. Nah, jadi kita bakal buat ini dulu nih atas ini ya. Tapi ini kan udah ada gambarnya nih, gitu ya. Ini kan sebagai contoh ya. Sebenarnya kalau misalkan ngebuat wireframe itu ya pasti nggak ada contoh hasil jadinya gini ya. Ya tadi biasanya tim UI UX designer itu bukan asal sekedar menerka-nerka ya. Mereka itu ngebuat desain itu sesuai dengan kebutuhan user tadi. Karena kan mereka kan udah ada hasil riset ya. Nah, jadi dari hasil riset itulah yang bakal mereka kembangkan menjadi sebuah tampilan desain. Nah, tapi di sini untuk pembelajaran kita udah ada contoh jadinya, jadi kita tinggal praktekin aja ya, apa namanya untuk wireframe-nya. Misalkan untuk contoh tata letak dari si setiap konten yang ada di sini ya, objek-objek yang ada di sini. Oke, di sini kita bakal langsung mulai. Ya, kita bakal membuat sebuah wireframe navbarnya dulu, yang bagian atas tadi. Di sini kita langsung aja ya kawan-kawannya. Mungkin di sini sambil ngikutin juga kawan-kawan bakal lebih terbiasa ya tanpa harus diajarin basic-basic dulu cara pembuatan ini, cara pembuatan itu ya. Tapi silakan kawan-kawan tinggal ikutin untuk prakteknya. Di sini kita pilih rectangle ya. Sini yang kotak yang sebenarnya ada menu lain. Kalau misalnya kita buka menu lain yang kita klik drop down-nya ini ya, ada menu banyak di sini. Tapi di sini karena kita pengen ngebuat wireframe, wireframe itu nggak jauh-jauh dari kotak, bulat atau lingkaran ya. Kemudian teks itu aja. Terus warnanya itu hanya abu-abu atau yang lebih gelap lagi. Nah, biasanya cuma itu yang ada di wireframe gitu ya.
Nah, di sini kita pilih kotak. Di sini kalau sudah kita klik kotak, kita tinggal buat di sini nih. Ingat ya, di sini nih kawan-kawan. Nih, ya. Jadi kenapa kita buatnya di dalam lingkup 12 kolom tadi? Ya, biar lebih rapi, ya. Sebenarnya gini kita kasih space, ya. Jadi setiap objek kita itu berada di dalam 12 kolom. Nah, jadi ini sebagai patokan untuk kawan-kawan prakteknya ya. Jadi kita itu bakal ngebuat layout grid ini itu sebagai patokan bahwa setiap objek kita itu berada di dalam lingkup 12 ini. Oke. Nah, kalau sudah ini kita inisialisasi atau analogikan sebagai logo nantinya ya. Nih logonya itu, logo Telnesnya ya. Kita inisialisasikan sebagai logo, kemudian kita lihat lagi contoh. Nah, di sini ada mata uang ya. Ini mata uangnya mata uang Indonesia IDR ya, Indonesia rupiah. Terus ada icon juga di sini bisa pilih mata uang lainnya. Kemudian ada masuk dan tombol daftar. Nah, ini kita buat versi wireframe-nya dulu. Nah, pertama-tama untuk menganalogikan icon biasanya kalau aku pribadi itu pakai elips kawan-kawan atau lingkaran ya. Elips di sini, kemudian di sini kawan-kawan juga kalau misalkan prakteknya bingung nih ukurannya berapa, kawan-kawan bisa lihat ya di sini ya. Ketika lihat recordnya nanti atau bisa fokus di layout ini ya. Di layout ini itu adalah ukuran dari objek yang aku buat ini ya. Di sini ukurannya 190 kali 59 atau sebenarnya ya tinggal disesuaikan aja nantinya ya. Nah, tadi kita buat elips, kita klik, kita taruh di sini. Kita coba setting ukuran elips ini karena dia icon, nantinya kita setting nih ya di layout W-nya 24, H-nya juga 24 ya. Ukuran ini kecil ya. Taruh di sini. Oke. Sekarang kita tulis IDR di sini ya. Kita tulis IDR. Nah, untuk membuat teks itu ada di sini nih. Ya, icon T ini. Klik, kemudian klik juga taruh di sini. Nah, kita ketik IDR ya, huruf besar semua. Nah, kemudian nanti di sidebar kanan ini juga ada menu tipografi ya. Jadi kita bisa ngatur jenis fontnya apa yang kita pakai itu di dalam tipografi ini. Nah, ngomong-ngomong jenis font yang bakal kita pakai itu namanya DM Sans ya. Jadi cara ubahnya gimana? Jadi ini teksnya kita blok dulu. Nah, kemudian ini kita klik nih di bagian inter ini ya. Kita cari aja font namanya DM Sans. Klik. Nah, maka sekarang font ini itu sudah menjadi DM Sans. Untuk ukurannya itu ini kita setting aja reguler ya. Ini ketebalan. Kemudian ukurannya itu untuk website ya kawan-kawan biasanya untuk UI web ini kalau nggak 16 ya ukuran standarnya itu atau paling kecilnya itu ya tergantung ya. Tergantung intinya tergantung dari desain yang pengen dibuat ya. Tidak ada aturan baku sebenarnya dalam desain UI gitu ya. Intinya gimana caranya biar jangan sampai teks itu user ketika pengen lihat itu susah gitu ya. Nah, biasanya ukuran standarnya itu 16 untuk ukuran teksnya. Jadi teks IDR ini kita taruh di sini ya. Nah, ngomong-ngomong juga nih, ini kan tata letaknya mungkin aku masih agak sembarang ya untuk taruh-taruhnya ya. Jadi di sini kan ada 12 grid ya. Jadi di sini ada 12 grid. Jadi nanti tinggal kawan-kawan sesuaikan saja ya tata letaknya. Yang penting ukuran-ukurannya itu ya tinggal disesuaikan juga atau bisa ikut apa yang sudah aku eh, implementasikan untuk ukuran-ukurannya masing-masing dari setiap objeknya. Oke, kalau sudah IDR, kita coba lihat lagi. Di sini ada icon lagi ya, icon arrow. Nah, icon arrow ini kita analogiin juga dengan lingkaran. Jadi nggak apa-apa ya, kita analogikan dengan lingkaran. Karena kita bisa pakai cara duplikat ya. Jadi ini kan ukurannya 24, kawan-kawan ya. Nah, kita coba duplikat. Cara duplikat itu tinggal CTRL plus D. Atau kalau pakai Mac itu Command D aja tinggal ya. Command D, maka di sini kalau kita lihat di sidebar kiri di bagian layers, layers itu apa? Layers itu lapisan ya, lapisan. Nah, jadi di sini udah ada Elite 2. Elite 2 ini berarti kita ibaratkan kayak udah nge-copy terus udah nge-paste langsung. Nah, itu maksud dari kata duplikat. Jadi ini tinggal kita geser aja nih di sini, terus jajarin. Tapi daerahnya tinggal kita taruh di tengah-tengah. Nah, jadi mungkin untuk desain ini mungkin kita bakal lebih sering zoom in zoom out ya.
Nah, kalau sudah, ini udah untuk benderanya tadi, terus untuk eh, label mata uangnya, kemudian ini tadi arrow ya. Nah, kemudian kita buat garis di sini, buat garis, kemudian baru masuk daftar. Oke, ya. Nah, untuk ngebuat garis itu kita bisa buka lagi di menu ini, ya. Di menu namanya menunya Shape Tool ya. Kalau misalkan kawan-kawan nanyain, kita pilih line. Untuk ngebuat garis lurus, kita bisa klik Shift tahan di keyboard, lalu tinggal buat garis. Nih, ya. Ukurannya ya sesuaiin aja ya. Di sini kalau misalkan mau sama nih, 40 aja kali ini. Nah, 40. Untuk warna-warnanya biarin aja di default dulu ya kawan-kawannya. Maksudnya biarin bawaannya aja. Jadi setelah kita ngebuat objek, ya biarin aja warnanya itu dulu. Karena memang nih kalau kita lihat di sini warnanya masih abu-abu ya. Jadi namanya juga wireframe, jadi kita belum kasih warna-warna dulu. Oke. Kemudian ada teks masuk ya. Kita coba duplikat aja teks dari IDR ini ya, karena modelnya sama. Kita tinggal duplikat. Kalau sudah duplikat, kita tinggal geser samping. Nah, cara cepatnya, jadi kita nggak harus klik T ini lagi ya kalau misalkan pengen ubah ya. Kita tinggal klik 2 kali aja di objek teks ini. Klik-klik. Habis itu tinggal ketik masuk. Ya, masuk. Nah, kemudian yang terakhir itu ada button ya. Nih, button ini kita buat analoginya aja dulu. Ya, jangan langsung kita buat button yang ada teks daftarnya. Nah, kita bisa pakai kotak yang sama ya. Atau biar lebih enak, di sini aku coba lihat dulu ukurannya ya. Nah, ukurannya ini ya, 120 kali 45. Di sini kita coba buat kotak, triangle ya. Kita buat kotak dulu, segini misalkan. Tadi berapa tadi? W-nya 120 ya. Jadi kita ganti W-nya 120, hanya jadi 45. Kalau sudah di enter. Nah, inilah ukurannya, tinggal kita mentokin ke samping. Nah, nah, tinggal kita sesuaikan aja posisinya ya. Nah, cara blok itu gimana? Cara blok kayak gini, itu tinggal diklik tahan aja ya. Tahan, terus tinggal di blok. Nih, diseleksi. Pengen digeser. Nah, tinggal kita kasih jaraknya ya. Nah, jaraknya juga nanti itu sebenarnya bisa disesuaikan kalau misalkan memang agak kurang. Ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya untuk bagian header atau bar navigasinya ya. Karena memang kita masih ngebuat versi wireframe-nya ya. Nah, sama kayak yang kotak ini juga nih. Kalau misalkan memang pengen sama dengan logonya, kita coba lihat dulu ukurannya. 135 kali 54. Ini 190 ya. Kita coba setting 135 kali 54. Berapa tadi? 4, 54 ya. 54. Nah, udah. Ya, tinggal disesuaikan. Ya, diratain kayak gini. Nah, oke. Kalau ini sudah, ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini ada bagian sesi namanya. Ini ada sesi namanya sesi hero. Ya, kenapa disebut sesi hero? Karena bagian yang paling atas. Ya. Intinya sesudah dari header tadi atau bernavigasi tadi. Jadi kita bakal buat sesi hero ini. Yang dimana di sebelah kirinya itu bakal ada teks ya, yang dimana si user itu bisa cek harga dan lain-lainnya. Ya, misalkan dia mau nginep kemana, ya, dan tanggal check-in check-outnya kemana gitu ya. Ya seperti halnya kayak um, user pengen ngebooking hotel lah ya, dengan tentuin lokasinya di mana, kemudian check-innya kapan dan lain-lain. Terus sampingnya itu ada gambar. Nah, kita buat ini dulu nih ya. Nih kalau kita lihat di desain yang udah jadi itu dia pakai 6 kolom ya, dibagi ya. Jadi untuk bagian sesi ini itu 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sesinya juga 6 yang di sampingnya ya untuk gambar. Nah, kita buat dulu yang ini. Pertama-tama kita coba buat teks dulu. Nah, ya, teksnya itu sebenarnya bisa kita buat teks baru atau duplikat aja nih ya, karena udah ada stylenya. Jadi biar stylenya pakainya itu sama, ya udah kita bisa duplikat. Nah, di sini tadi kita tinggal duplikat aja, ya.
CTRL plus D untuk duplikatnya. Nih. Kita tinggal sesuaikan dengan teksnya ya. Nah, di sini aku coba copy aja, kawan-kawan, ya, teks dari sini biar menghemat waktu ya. Blok, kita paste. Nah, ya, mudah dan terjangkau untuk pemesanan hotel pilihanmu. Tuh ya, untuk stylingnya itu kita pakai medium ya, medium. Terus ukuran dari teksnya itu 16. Ya, ukurannya 16. Nah, selanjutnya kita buat teks yang besar. Ya, booking hotel online dengan mudah dan harga terjangkau. Ya. Nah, di sini aku praktekin ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa copy-copy kayak gitu, ini kita coba duplikat lagi dulu. Kita geser ke bawah. Ya. Kita coba lihat dulu ukurannya berapa ini. Ukurannya 40 ya. Nih, ukurannya 40, kita balanya bold. Nah, sebenarnya dalam proses wireframe, opsional ya, kalau misalkan teksnya mau diketik juga boleh kayak gini, atau mau dianalogin kayak pakai kotak-kotak ini, teksnya juga tidak masalah ya. Tergantung dari kawan-kawan mungkin. Tapi biasanya kalau aku pribadi, kalau ngebuat wireframe itu teksnya tetap dibuat. Tadi ketebalannya bold, ya, kemudian untuk ukurannya tadi 40. Sebenarnya bisa custom ya, mau ukurannya berapa. Kita ketik di sini booking hotel online dengan mudah dan harga terjangkau. Booking, gimana tadi tulisannya? Hanya besar. Hotel dengan mudah. Nah, karena habis ini, eh, oh, dengan mudahnya ke bawah ya, kawan-kawan ya. Jadi biar mudah juga, kita tinggal enter aja nih. Ya, tinggal enter aja. Jadi teks mudahnya itu dia ke bawah. Kemudian, dan harga terjangkau. Dan harga terjangkau. Nah, kayak ini ya. Jadi untuk teksnya sudah kita buat untuk hero-nya. Kemudian next itu kita tinggal buat lokasi dan lain-lainnya ya. Nah, ini kita pakai aja teks yang ini, yang mudah mudah dan terjangkau ini ya. Tinggal duplikat, taruh di bawah. Nah, jaraknya silakan kawan-kawan sesuaikan ya. Intinya jaraknya ini jangan terlalu berdekatan dengan objek-objek yang sebelumnya. Tapi jangan juga terlalu jauh. Nah, biasanya di beberapa industri itu mereka ada standarnya ya. Misalkan jaraknya itu sekian-sekian yaitu antar objek. Tapi ya intinya tidak ada aturan baku ya dalam UI design. Kita buat lokasi, nah, kemudian kita blok ya, atau tinggal di Ctrl A atau Command A, kita tetap medium atau bold ya. Oh, bold nih ya. Oke, berarti kita ubah ketebalannya jadi bold. Nih, ini ya. Belum ya. Kita blok, kita ubah di bold. Nah, untuk bagian lokasi ini, di sini kan ada form ya, kawan-kawan ya. Mau nginep kemana? Kita buat bentuk formnya aja dulu. Ya, di sini kan lebarnya nih. Kita kalau fokus ke yang udah jadi ini, itu pakai 6 grid ya. 6 kolom maksudnya. Jadi kita buat selebar 6 kolom, kita coba lihat tingginya aja di sini. Tingginya 45. Berarti di sini kita bisa ambil aja dari ini kali ya. 54. Mungkin tingginya itu sesuai dengan kotak yang button tadi ya. Kita buat aja tuh ya, buat buat aja baru untuk formnya. Nah, kita pakein dia itu 6 kolom ini ya. Kemudian hanya ini kita ganti jadi 4 kali 5. Nah, udah kayak gini aja kawan-kawan ya, karena ini wireframe. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat yang check in check out kemudian tamu kamar. Oke, jadi tinggal kita duplikat aja. Jadi tinggal kita blok ini lokasi sama si kotak ini, kita duplikat terus taruh di bawah. Nih, nah kita kecilin lagi ya. Jadi ini kita bagi jadi 3 kolom sekarang. Tinggal ditarik aja ya, tanpa harus klik Shift dan CTRL ya. Nah, di sini tinggal kita buat tanggal check-in ya. Ya sudah, ini diblok lagi. Nih, dua ini diblok lagi, kita duplikat, kita geser samping.
kita buat tanggal checkout sekarang. Ini ya, begini. Kita coba lihat dulu ya. Ada ya, sesuai ya. Kemudian yang terakhir itu tamu dan kamar. Kita ambil aja dari yang lokasi ya, karena udah ada stylenya. Jadi kita lebih mudah ya dalam proses buat. Nah, kalau di sini kemudian kita ganti aja teks lokasi ini ya, tinggal diklik 2 kali sampai dia ke blok, kemudian kita ketik tamu dan kamar. Oke. Nah, terakhir itu ada button ya di bawahnya ya untuk submit dari hasil form yang dia isi. Jadi ini kita tinggal karena memang ukurannya sama, kita duplikat aja dari form yang ini, kotak ini, tinggal kita ke bawahin sedikit. Nah, gini ya. Jadi ini nantinya bakal untuk button apa nih kalau di sini? Ayo cari ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya gambar. Tinggal kita analogin juga pakai kotak ya. Buat kotak. Di sini ukurannya kita pasin aja 6 kolom. Ukurannya ini nanti kita coba sesuaikan lagi ya. Jadi intinya di sini kita coba kasih analogi aja dulu ya, ukurannya segini 6 kolom gitu ya. Nanti kita tinggal sesuaikan lagi. Udah, jadi aja dulu kayak gini ya. Ini kita hari ini fokus ngebuat wireframe dulu. Jadi wireframe ini juga fungsinya sebagai untuk ngasih tahu nih tata letak dari masing-masing objek yang kita buat ya ke tim UI designer. Jadi tim UI designer itu tinggal ngerapin aja ya untuk desainnya. Jadi ini tinggal coba aku tarik lagi ke bawah ya. Ingat ya, jadi ini ukuran apa namanya? Frame-nya ini jangan kawan-kawan geser ke kiri dan ke kanan ya, atau jangan diperkecil lagi atau diperlebar lagi. Pastiin tetap ukurannya frame ini itu 1440 ya, biar sama hasilnya kayak yang kita praktekin hari ini. Oke, lanjut lagi. Di sini ada bagian promo ya kalau nggak salah. Nih, yang bebas reschedule atau refund gratis tanpa masalah. Kita coba buat aja pakai kotak. Jadi kita analogiin pakai kotak, ukurannya kita coba lihat. Dia full 12 kolom, kemudian tingginya 185. Oke, kita buat ya. Kita coba kasih jarak sedikit. Kita buat di sini. Terus hanya 185. Begini ya. Ini tadi sesi hero yang atas ini sesi bagian promo ya kita sebut ya. Nah, kalau sudah, udah ya kayak gini aja untuk wireframe-nya ya. Untuk isinya nanti ya kita coba lihat di besok ya gambar-gambarnya dan pewarnaan. Nah, next itu sekarang kita buat bagian yang rekomendasi hotel di tempat favorit. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi ada rekomendasi hotel tempat favorit dan juga ada yang populer di Telnes ya. Jadi intinya sama aja ya. Jadi kita bakal buat itu hanya kotak base-nya aja ya. Di sini kalau kita lihat dia pakai 3 kolom ya. Tingginya 333. Kita coba sesuaikan. Oke, di sini kita coba ambil aja dari teks tamu dan kamar, duplikat, taruh di bawah, ya sesuaikan untuk jarak-jaraknya. Rekomendasi hotel di tempat favorit, kita coba ketik ya. Rekomendasi hotel di tempat favorit. Benar? Oke, nah ini huruf kecil ya harusnya, biarin lah ya. Nah, terus kita buat kotak ini ya. Kita tinggal buat kotak, klik yang rectangle, kita buat kotak tadi 3 kolom, ya. Kemudian tingginya itu 333, enter. Nah, kita buat base-nya aja dulu, ya, buat base-nya aja dulu. Kalau sudah base-nya ini kita tinggal duplikat-duplikat, taruh di samping, nih, kemudian duplikat lagi. Jadi, ya. Nah, berarti ini tinggal kita lebarin lagi ke bawah ya, panjangin lagi ke bawah. Tarik. Ini tinggal kita duplikat teksnya ini tadi sama si base kotak-kotaknya tadi. Diduplikat lagi, taruh di bawah lagi. Gitu ya.
Sekarang apa tuh teksnya? Yang populer di Telnes. Oke. Tinggal klik 2 kali lagi ya di teks ini. Yang populer di Telnes. Nah, udah selesai ya untuk base dari apa namanya hotel-hotelnya. Nah, jadi kalau kita lihat yang hasil jadi ini ya, kalau yang bagian atas rekomendasi hotel di tempat favorit itu lebih kayak ngasih tahu tempatnya aja, ya bukan hotelnya secara langsung. Jadi ketika user itu pilih tempatnya, nah nanti sistem itu bakal nampilin tuh, ya hotel-hotel yang tersedia di tempat yang sudah dipilih user tadi. Nah itu maksudnya ya. Nah kemudian yang populer di Telnes itu langsung hotel-hotelnya, ya dari berbagai tempat mungkin ya. Tapi di sini kita buat yang Palembang aja dulu ya. Palembang, Palembang, Palembang. Dan juga di sini kita bisa ambil kesimpulan berarti kalau yang ditampilin itu yang Palembang bisa jadi lokasi user itu ada di Palembang ya. Terus sistem itu merekomendasikan hotel-hotel yang memang yang terdekat di kota si user tadi ya. Berarti si usernya itu berada di kota Palembang. Itu ya maksudnya ya. Nah, jadi bagian ini sudah selesai. Kemudian kita bagian yang ini promo ya. Jadi yang awal ini juga memang promo ya kawan-kawannya. Memang promosi itu bukan hanya sekedar diskon-diskonan ya. Jadi ini promo, ini juga promo. Ini kita buat. Jadi halaman promo yang ini atau sesi promo yang ini itu ada icon. Nah, ikonnya ini kita analogikan kembali pakai lingkaran. Nah, kita coba zoom in lagi. Kita coba buat lingkaran. Klik di sini, kemudian pilih ellipse. Atau bisa kawan-kawan kalau udah biasa itu tinggal pakai shortcut aja ya. Pakai shortcut keyboard kalau misalkan pengen ngebuat ellipse atau lingkaran itu pakai U ya di keyboard, kalau misalkan pengen buat kotak itu pakai R di keyboard gitu ya. Ukurannya coba kita lihat dulu biar sama ya. 42. Oke, untuk kawan-kawan yang nanya ini ukurannya satuannya apa, cm kah atau eh, meter malahan. Nah di sini untuk ukuran setiap dimensi objek itu satuannya pixel ya. Satuannya pixel. Jadi ini kalau misalkan ukuran 42 berarti 42 pixel untuk ukurannya. Nah, oke ini udah kita buat lingkaran untuk ikonnya. Selanjutnya itu yang promo terbaik untuk bepergian. Ya, ini settingnya sama ya kayak yang di atas tadi yang bagian sesi hero. Dia bold kemudian 40. Nah, karena kita udah ada stylenya, kita berarti bisa duplikat dari teks yang booking hotel ini ya. Tinggal kita duplikat, tinggal kita geser ke bawah. Dia itu biasanya kalau udah kita duplikat, dia bakal nimpa layer yang sebelumnya, kawan-kawan. Gitu ya. Oke, tinggal kita ganti di sini. Klik 2 kali. Apa tadi teksnya nih? Promo terbaik untuk bepergian. Promo terbaik, enter ya, untuk bepergian. Nah, terus di bawahnya tadi ada icon, sorry, bukan icon ya, tombol ya. Tombolnya itu kita samain aja, kita pakai rectangle. Kita klik. Nah, settingan dimensinya itu kita buat aja 150 dulu, hanya 45. Nanti kalau misalkan memang ukuran button yang kurang, ya pas udah di UI design nantinya, itu tinggal kita sesuaikan. Ini N-nya kok besar ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian tinggal kita buat ya analogi untuk promo-promonya. Nah, di sini kita bisa ambil analogi juga ya. Kalau yang bagian promo ini itu dibagi-bagi jadi 4 kolom. Jadi untuk teksnya 4 kolom, ya. Kemudian yang gambar promonya 4 kolom, yang selanjutnya juga 4 kolom. Nah, berarti di sini coba kita lihat dulu ukurannya ya. Ukurannya berapa? Tingginya 203, oke. Kita duplikat aja dari kotak ini ya. Kotak ini kita duplikat, taruh sini ya. 203 ya benar ya. 203. Ini ukurannya ya. Terus dia pakai 4 kolom. Nah, kita sesuaikan di tengah-tengah sini. Jadi pastiin ini 4 ya. Terus ini 4 kotak ini terus duplikat lagi. Kita taruh sini. Nih. Jadi
Sudah selesai untuk bagian promo ini ya, untuk wireframe-nya. Lalu kita lanjut lagi. Tarik bawah untuk frame-nya. Kemudian ini kita masuk ke sesi bagian artikel ya. Kita sebutnya ini bagian artikel. Jadi di sini ya bisa disebut juga dengan namanya call to action ya. Jadi di sini kita ngajak si user itu pakai aplikasinya aja biar lebih mudah sama bisa dapetin diskon lainnya. Nah, di sini kita buat ini ya. Analogi untuk gambar ini, kita coba lihat dulu ukurannya itu dia pakai 4 kolom atau lebih nih ya. Kita bisa lihat, kita klik dulu. 435 kali 592. Oke, kita coba sesuaikan aja ya, karena kita memang udah ada contoh yang jadi kita coba buat sama saja. Ini tadi 435. 435, 592. Nah, kita taruh di sudut sini ya, paling kiri. Nah, kalau sudah, di sini ada teks penawaran eksklusif dan lain. Di sini aku copy aja teksnya ya, kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah, ambilnya dari ini nih. Ya, tinggal duplikat, taruh di sini. Itu klik 2 kali ya. Ini aku copy aja nih. Nah, kalau misalkan kasusnya itu ukuran padding ya, jadi ada nama istilahnya itu padding untuk bagian teks ini. Ini kan berlebihan nih, ya. Kita tinggal tarik aja kayak gini. Klik tahan, tarik di sini. Pasti di sini nih. Nah, gitu ya. Atau ya tadi ya, kita bisa langsung enter ya, kalau misalkan langsung ketik. Karena kan tadi aku nge-copy ya kasusnya. Jadi ya, kayak ini hasilnya. Kemudian ada teks, dapatkan penawaran eksklusif. Udah, ini tinggal copy aja nih. Nanti kawan-kawan tinggal buat aja ya, ketik manual memang. Ini aku ambil teks dari sini. Ini coba besar biar pas kawan-kawan lihat recordnya itu kelihatan ya untuk teksnya. Nah, ini ya, ini untuk bagian artikel. Terus next itu ada yang App Store dan Play Store. Nah itu kita buat aja kayak gini, kayak kotak satu aja. Nah, udah bebas ukurannya mau berapa ya. Nah, tinggal kita lihat posisinya tadi di mana, di tengah ya. Kita blok, kita coba taruh dia di tengah-tengah kotak gini. Jadi ini nanti kita bakal taruh gambar ya. Gitu ya. Oke, next ada 2 sesi lagi sebenarnya untuk objek yang pengen kita buat. Kita coba panjangin lagi. Nanti intinya tinggal kawan-kawan sesuaikan ya untuk jarak-jaraknya ya. Itu tinggal disesuaikan. Intinya ibaratkan tugasnya kawan-kawan itu hari ini itu ngebuat wireframe dulu ya. Jadi nanti insya Allah untuk record ini ya malam ini udah bisa rilis dan kawan-kawan bisa langsung praktekkan gitu ya. Karena memang syarat untuk dapat sertifikat juga nih untuk kawan-kawan yang ikut kelas mini project ini ya kawan-kawan harus buat ya sama persis dengan apa yang sudah dipraktekkan ya. Tapi versi yang kawan-kawan gitu ya. Nah, ini ada bagian CTA ya. Ini kita juga bisa sebut dengan CTA. Jadi butuh bantuan pemesanan. Nah, ini kita buat kotak aja ya sebesar ini. Tingginya 357. Oke. Nah, jadi untuk bagian yang ini, kita coba duplikat aja kotak dari sini. Ini ya. Kita coba setting hanya 357. Nah, ini untuk khusus yang ini kita keluarin aja nggak apa-apa nih. Untuk objeknya. Nggak apa-apa kita biarin offset ya. Nah, kita taruh sini. Tapi untuk yang offset ini itu bagian backgroundnya aja, karena memang bagian kayak gambar dan juga teks-teksnya ini tetap berada di dalam lingkup 12 kolom tadi, ya. Ini ya, ukurannya 440 kali 357. Nih, kalau misalkan kawan-kawan juga lihat, ya mungkin pas record nanti kawan-kawan juga bisa lihat di bagian sidebar kanan ya, untuk fokus kira-kira ukurannya berapa.
Lebar berapa, tingginya berapa, itu bisa lihat dia di bagian sidebar kanan. Ya. Nah, yang terakhir itu tinggal kita buat ya bagian copyright-nya. Nih, aku tinggal copy aja ya. Copyright ini aku copy aja, tinggal ambil pakai teks ini nih. Nah, teks yang reguler ya. Mungkin ini kita sebutnya kan ada teks yang besar ya, itu biasanya ada teks heading namanya, teks-teks judul. Jadi kalau misalkan kawan-kawan di sini udah pernah ngoding, pasti tahulah ada istilahnya dengan H1, H2 sampai H6 ya, dan juga kalau ada teks-teks biasa atau paragraf itu pakai tag P biasanya kalau ngoding gitu ya. Nah, udah ini tinggal kita taruh di sini ya. Biar lebih mudah nengahinnya kita bisa pakai opsi position. Jadi klik dulu objek yang pengen kita tengahin secara horizontal. Dan di alignment ini tinggal kita klik yang ini, line horizontal center. Jadi dia tinggal menyesuaikan ukuran eh, frame-nya dan objek yang kita setting alignment-nya tadi itu bakal otomatis ke tengah. Oke, nah biar lebih enak previewnya ya, ini kita bisa klik frame-nya ini, kemudian kita klik bagian sini di sidebar kanan ada play ya, atau namanya present di sini. Ini tinggal kita klik. Nah, jadi sambil menunggu hasil presentnya, jadi inilah kawan-kawan namanya wireframe. Ya, jadi di wireframe ini kita mensketsakan apa yang bakal kita buat nantinya untuk produk website kita ya. Nih, kalau misalkan kawan-kawan lihat, inilah hasil wireframe yang sudah kita buat ya. Inilah hasilnya nih ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ngikutin prakteknya ya sampai selesai. Nah, ya. Udah kelihatan ya hasil bentuk dari websitenya. Ya, kalau hasil jadinya kan kayak gini nih. Udah tahu lah ya pasti hasil jadinya kayak gini. Hmm. Nah, ini wireframe-nya. Nah, jadi besok kita bakal implementasiin wireframe ini. Gimana caranya wireframe itu bakal jadi kayak gini. Nah, itu yang bakal kita pelajarin besok. Nanti besok kita bakal pelajari gimana cara masukin gambar, gimana cara setting warna, gitu ya, dan lain-lain. Ya, intinya kita bakal bahas besok. Intinya harapannya di kelas mini project ini kawan-kawan bakal dapetin insight seputar proses pembuatan UI design. Ya, karena sesuai dengan judulnya, ya, mini project UI design. Yang kita buat ini itu merupakan website perhotelan ya. Oke, mungkin itu aja kawan-kawan untuk praktek kita pada hari ini ya. Harapannya kawan-kawan di sini yang hadir dapat menyimak lebih baik gitu ya untuk setiap teori yang disampaikan dan juga praktek yang disampaikan. Jadi harapannya ya nanti untuk kedepannya untuk proses pengumpulan tugas proyek ini ya ini kan kita 2 hari ya untuk kelasnya. Jadi diberikan waktu sekitar 3 hari. Jadi kalau misalkan memang kita sampai Kamis, berarti estimasi hari Minggu itu kawan-kawan sudah selesai semua tuh ya untuk proses pembuatan wireframe dan juga proses pembuatan eh, ya proses pembuatan UI-nya ini, gitu ya. Oke, itu mungkin dari prakteknya hari ini. Kira-kira untuk kawan-kawan yang hadir ada yang mau ditanyakan? Untuk yang telat hadir ya silakan, tidak masalah ya. Jadi nanti tinggal lihat recordnya aja dari untuk recordnya mungkin bakal di-share via link YouTube ya. Jadi nanti ini bakal diupload ke YouTube dulu. Jadi nanti setelah upload YouTube baru kawan-kawan bisa nikmatin recordnya ya. Dan juga recordnya ya bisa dilihat kapan aja. Oke, itu aja mungkin untuk praktek hari ini. Jadi besok kita tinggal terusin proses UI design-nya ya, kawan-kawannya. Jadi harapan kami di sini kawan-kawan juga praktek nantinya ini. Silahkan dipraktekkan untuk wireframe ini. Jadi di next pertemuan kita tinggal masukin gambar dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dari kawan-kawan yang hadir di kelasnya hari ini, sore ini. Silakan.
Oke. Atau kalau biar apa namanya? Biar tahu nih, udah paham belum? Coba chat paham lagi di kolom chat, ya. Terus kalau misalkan memang ada yang nggak paham nih, tanyakan aja langsung di kolom chat. Kalau misalkan malu-malu ya. Oke, dua orang paham paham ya. Ya sebenarnya simple ya kawan-kawannya untuk UI design ini untuk prakteknya mungkin simple. Karena memang kenapa dibilang simple? Karena prakteknya kita ini udah ada yang namanya hasil jadinya gitu ya. Mungkin agak sulitnya itu ketika kita pengen ngebuat wireframe, terus nentuin tata letaknya itu gimana. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau aku pribadi, kalau misalkan bingung, itu biasanya cari referensi. Referensinya ini pertama kita bisa tentuin dulu, kira-kira kita pengen ngebuat produk apa nih, misalkan web ya. Nah, misalkan aku pengen ngebuat web ojek online. Nah, coba cari tuh ya website-website lain yang sama temanya ojek online. Cari, kalau sudah ketemu, jadiin mereka referensi. Di awal-awal tidak masalah kalau misalkan kita langsung jiplak, ya nggak ada masalah sama sekali ya sebagai bahan pembelajaran. Nah, sehabis dijiplak, kalau misalkan kita ngerasainnya kayak, oh ini eh, plek ketiplek dengan yang website contoh tadi, referensi tadi, nah coba disesuaikan lagi ya biar tidak eh, sama ya, tidak terlalu sama gitu ya. Oke, di sini kalau lihat kolom chat udah paham semua ya. Jadi mungkin untuk sesi hari ini kita selesaikan dulu sampai sini kawan-kawannya. Jadi kita bakal ketemu lagi besok ya dan juga stay tune aja untuk recordnya nanti di grup ya dan juga untuk pengumpulan tugasnya nanti mungkin bakal dikirim juga lah malam ini ya atau mungkin besok dikirimnya. Ya intinya ada waktu sampai hari Minggu nanti kawan-kawan itu ngebuat tugas ini gitu ya sebagai syarat untuk kawan-kawan dapetin sertifikat gitu ya. Oke, itu aja. Kalau misalkan tidak ada yang pengen ditanyakan lagi, itu aja ya mungkin ya kawan-kawannya. Oke, ada yang mau tanya nih. Ada yang ngetek, ada yang mau tanya. Nah, oke. Coba ada yang mau tanya nggak sebelum kita akhiri nih? Kalau memang nggak ada, kita ini ya, kita coba akhirin kelas kita hari ini. Oke ya. Kalau nggak ada, ya udah. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang nyusul, ya tinggal chat aja di eh, grup kelasnya ya. Mungkin itu belum dibuka admin untuk akses chatnya. Nanti mungkin setelah kelas ini selesai, hari ini nanti bakal dibuka. Nanti kawan-kawan bisa diskusi di situ, gitu ya. Oke, itu aja kawan-kawan untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, mungkin kayaknya belum full seluruh yang ada di grup mungkin yang hadir hari ini ya, tapi ya nggak masalah. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir. Itu aja untuk hari ini. Ya, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di besok hari ya, di jam yang sama. Oke, terima kasih ya. Ini aku end meet ya. Oke. Oke, boleh kawan-kawan yang pengen end meet, silakan ya.